Ya, China pernah disebut sebagai pabrik dunia, tapi kini gelar itu mulai dibagi oleh tetangga kecil di selatan, yakni Vietnam. Hari ini kita akan membedah bagaimana dua negara ini menyusun jurus manufakturnya hingga dikenal dunia dalam jurus manufaktur China-Vietnam hingga dikenal dunia. Kita ke slide yang pertama. Oke, bagi China 2025 adalah tahun yang menantang. Berdasarkan data resmi dari PMI Manufacture NBS resmi Tiongkok, manufaktur China turun menjadi 49,0 pada April 2025. Kembali masuk ke zona kontraksi setelah 2 bulan sempat berada di atas ambang batas ekspansi yakni di angka 50,0. Lalu juga sempat menyentuh level tertinggi di bulan Maret sebesar 50,5 dan di angka 49,0 tadi berada di bawah ekspektasi pasar yakni sebesar 49,8. Nah, salah satu penyebabnya adalah melemahnya permintaan domestik dan juga global, tekanan dari suku bunga tinggi di negara maju hingga efek lanjutan dari perang dagang dengan Amerika Serikat yang masih menyisakan tarif tinggi pada berbagai produk ekspor Cina. Dan kita akan ke slide selanjutnya. Oke. Nah, dalam situasi yang lagi nggak mudah nih, China bukannya mundur, tapi malah tancap gas buat bebenah. Mereka sadar industri manufaktur adalah tulang punggung. Jadi langkah-langkah strategis langsung digeber. Yang pertama, inovasi teknologi. Oke, inovasi ditingkatkan habis-habisan. Berdasarkan laporan dari Xinhua, China mulai mempercepat transformasi digital di sektor industrinya. Mereka nggak mau sekedar pabrik konvensional aja, tapi mulai masif pakai teknologi semacam IoT, kecerdasan buatan atau AI, sampai otomasi pintar. Ini juga bagian dari strategi besar dari China sendiri, yakni Made in China 2025. Nah, contohnya apa? Shenzhen sekarang udah jadi markasnya pabrik-pabrik pintar alias smart factories. Di sana mereka produksi barang canggih, mulai dari semikonduktor, drone, sampai baterai untuk mobil listrik atau EV. Jadi nggak cuma murah, tapi juga high-tech. Nah, yang kedua, pasar ekspor mulai didiversifikasi karena tekanan dari Amerika Serikat dan juga Eropa semakin terasa. China nggak mau nih bergantung di situ-situ aja. Mereka juga mulai buka pasar baru ke wilayah kayak Amerika Latin, Afrika, dan Asia Selatan. Nah, gimana sih caranya? Ya, melalui proyek besar mereka yang namanya Belt and Road Initiative yang sekarang udah nyambung ke lebih dari 150 negara. Dan yang ketiga yakni terkait dengan strategi relokasi industri. Nah, buat sektor padat karya yang butuh banyak sekali tenaga kerja, beberapa perusahaan raksasa China kayak Foxconn, Gore-Tex, sampai BYD mulai mindahin sebagian produksinya ke luar negeri. Tujuannya apa? Ada dua nih, untuk menekan biaya dan ngindarin tarif dagang yang tinggi. Yang jadi negara tujuannya seperti Vietnam, India, bahkan Indonesia juga mulai kebagian. Oke. Nah, di saat tadi China lagi banyak tekanan ya. Nah, di sini Vietnam justru makin terang benderang. Bahkan menurut laporan dari World Bank di tahun 2024, ekspor manufaktur Vietnam konsisten tumbuh lebih dari 10% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Bahkan pas pandemi pun Vietnam ini tetap jalan. Barang-barang andalan mereka ini banyak banget. Mulai dari elektronik, tekstil, alas kaki, sampai komponen otomotif. Nah, gimana sih bisa sekuat itu? Nah, ini dia senjata rahasianya nih, ada 3. Ada 4 maksud kami. Nah, ini yang akhirnya bikin waspada. Yang pertama, gaji lebih murah. Nah, gaji buruh jauh lebih murah untuk di Vietnam. Bayangin ya, gaji rata-rata pekerja manufaktur di Vietnam cuma sekitar 250 sampai 300 US dollar saja per bulannya nih. Di sini. Nah, sedangkan kalau China sendiri saat ini udah di atas 500 US dollar per bulannya atau sekitar 520 USD. Artinya, investor dapat ongkos produksi yang lebih efisien dan juga lebih murah. Nah, yang kedua, terkait dengan perjanjian dagangnya di mana-mana. Ini akses FTA global. Jadi Vietnam ini rajin banget bikin perjanjian dagang,
Mereka tuh gabung CPTPP, lalu juga RCEP, dan juga punya lebih dari 15 FTA bilateral. Hasilnya apa dari perjanjian dagang tersebut? Bisa ekspor langsung atau ekspor barang lebih dari 50 negara tanpa kena tarif yang tinggi. Jadi memang jadi super kompetitif ya. Dan yang ketiga, pemerintahnya juga pro investor. Dukungan dari pemerintah juga gak main-main. Ada zona khusus industri dan juga insentif pajak dan aturan yang ramah banget untuk investor asing. Makanya perusahaan luar negeri pada betah di Vietnam. Yang terakhir, penduduk muda dan juga bonus demografi mudanya nih. Nah, Vietnam ini punya penduduk muda, politik stabil, yang dimana lebih dari 70% penduduknya ini di bawah usia 35 tahun. Artinya cocok banget untuk sektor yang butuh tenaga kerja produktif dan adaptif sama teknologi. Nah, ada contoh nyatanya nih dari jurus Vietnam seperti Apple Inc., yang sudah mulai mindahin sebagian produksi AirPods dan juga MacBook ke Vietnam. Langkah ini juga diambil untuk mengurangi ketergantungan ke China, apalagi sejak hubungan dagang Amerika Serikat dan China semakin panas. Nah, dari sini menariknya nih, banyak ekonom yang justru bilang kalau China dan Vietnam itu gak cuma saingan, tapi lebih kayak partner yang saling ngelengkapin. Kenapa? Sekarang China sudah mulai fokus ke produksi yang lebih canggih dan bernilai tinggi. Sementara untuk Vietnam jadi tempat perakitan akhir yang lebih murah dan juga gesit. Misalnya gini ya, kita bayangkan chipset dan motherboard dibuat duluan di Guangdong, China. Terus barang-barangnya dikirim ke Hanoi, Vietnam buat dirakit dan dikemas. Habis itu baru deh diekspor ke Eropa atau Amerika. Nah, kerjasama model ini bikin rantai pasok global berubah banget. Tapi di sisi lain juga jadi tantangan berat buat negara kayak Indonesia yang harus cari cara biar gak ketinggalan. Oke, lalu pertanyaannya, di mana sih posisi Indonesia saat ini di saat China naik kelas dan Vietnam naik panggung? Indonesia memang tampaknya masih di ruang tunggu ya, mengutip laporan dari OECD 2024. Indonesia ini masih kalah kompetitif dibanding Vietnam dalam hal kemudahan berbisnis, efisiensi logistik, dan konsistensi kebijakan. Ya, regulasi yang membingungkan, biaya logistik yang tinggi, dan juga produktivitas yang belum kompetitif jadi kendala utamanya di Indonesia. Tapi jangan pesimis dulu nih, karena kita punya modal besar seperti bonus demografi, yakni yang besar juga, lalu juga pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, lalu juga saat ini proyek EV dan hilirisasi mulai tumbuh. Yang dibutuhkan saat ini untuk Indonesia adalah kecepatan dan keberanian untuk reformasi besar-besaran. Di dunia manufaktur global yang terus bergerak cepat, China dan Vietnam gak cuma bermain, namun mereka nyusun strategi, ngegas dan ngubah pola mainnya. Satu naik level ke produksi canggih, satu lagi naik panggung dengan efisiensi dan fleksibilitas. Mereka udah ngetune diri mereka sendiri untuk masa depan. Nah, sekarang gimana nih, Indonesia mau ambil peran apa? Jangan sampai kita cuma jadi penonton di rantai pasok baru kali ini. Karena jika kita punya modal yang, seperti kita ketahui dari banyaknya peluang Indonesia di masa depan di sektor manufaktur, tentu saja ini dapat menjadikan Indonesia lebih unggul ke depannya.